Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 6 akan memulai kegiatan VCT kami yang berjudul meningkatkan imunitas dan produktivitas di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, izinkan saya membacakan susunan acara VCT kelompok 6. Yang pertama pembukaan dari host, lalu diikuti oleh pembukaan dari moderator. Lalu, presenter akan menjelaskan materi dan jika sudah akan ada sesi tanya jawab. Dan akan ada closing statement dan ringkasan materi. Terakhir, akan ada sesi foto bersama. Saya Reza Mulukianto sebagai host, Nikola Syabila sebagai moderator, dan Sasti Kamarati sebagai presenter. Mohon untuk hadirin, jika tidak ada gangguan silakan menyalakan kamera dan mematikan mic kecuali saat ingin bertanya di sesi tanya jawab. Selanjutnya, saya akan menyerahkan acaranya kepada moderator. Silakan Kamiko. Oke, terima kasih pada Kak Reza. Sebelum berbicara lebih lanjut, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikola Syabila, dan kali ini saya akan menjadi moderator kalian yang akan membantu webinar ini. Nah, kalian pasti tahu kan COVID-19 itu cara mencegahnya. Salah satu cara pencegahan itu adalah dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, nanti kita akan mendengarkan cara-caranya dari sang presenter. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan presenternya terlebih dahulu, karena sebuah pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Presenter kali ini ialah bernama Sasti Kama. Ia adalah seorang pelajar yang tinggal di Cilangkap dari kelas 11 MIPA 8. Cita-cita dia ketika dia sudah besar adalah menjadi seorang perawat. Dia memiliki hobi memasak dan juga menonton film serta drama. Oke, sekian perkenalan yang ringkas. Untuk menyingkat waktu, saya akan menyerahkan selanjutnya kepada presenter. Baik, terima kasih Niko selaku moderator atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bu Intan selaku wali kelas serta Miss Tika selaku instruktur VCT kelas 11 unggulan 8. Seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh moderator, saya Sasti selaku presenter akan memberikan informasi tentang cara meningkatkan imunitas dan produktivitas di masa pandemi COVID-19. Baik, saya akan men-share screen PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak akibat virus corona yang terus bermutasi hingga membentuk varian virus yang lebih mudah menularkan COVID-19 daripada virus sewaktu awal munculnya virus corona. Pastinya kita harus lebih ekstra memperhatikan kesehatan tubuh kita agar kita terhindar dari virus corona. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun tubuh kita? Yang pertama, ada mengonsumsi makanan bergizi. Biasakan untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jangan hanya makan daging saja, atau sayur saja, atau buah saja. Tapi kita harus mengombinasikan semuanya agar gizi kita menjadi seimbang. Utamakan untuk makan makanan yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan antioksidan seperti sayuran, buah, telur, daging, susu, dan kacang-kacangan. Di masa seperti ini, lebih baik kita menghindari makanan yang mengandung banyak lemak dan makanan yang
cepat saji. Nah, yang kedua, ada olahraga secara teratur. Rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali dalam seminggu. Diketahui dapat meningkatkan reaksi kekebalan tubuh yang dapat melawan penyakit. Pilih olahraga yang disukai atau sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya jogging, bersepeda di sekitar rumah. Jika ingin menghindari kerumunan, juga bisa berolahraga di dalam rumah, misalnya melakukan senam aerobik, yoga, atau workout. Sebisa mungkin sempatkan waktu untuk berolahraga, supaya badan menjadi sehat dan tidak lemas. Yang ketiga ada berjemur. Berjemur minimal 3 kali seminggu selama 10-15 menit pada pukul 9-10 pagi. Paparan sinar matahari ini yang dapat kita ketahui dapat merangsang produksi vitamin D. Vitamin D juga berperan penting nih dalam fungsi kekebalan tubuh serta pembentukan sel darah. Selain meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dengan berjemur, sel darah putih mengalami peningkatan, sehingga mampu mengatasi penyakit dan mencegah masuknya virus yang jahat. Karena kita sekolah nih mulai dari pagi, kita bisa sempatkan berjemur di waktu weekend. Atau di hari sekolah juga bisa, misal kamarnya ada akses matahari pagi masuk, jendelanya bisa dibuka sebentar, jadi bisa zoom sambil berjemur. Yang keempat, ada istirahat yang cukup. Waktu tidur yang baik kurang lebih 7-8 jam per hari. Jadi usahakan untuk tidak terlalu sering bergadang, karena kualitas tidur erat kaitannya dengan daya tahan tubuh kita. Jika tidur kita kurang, maka tubuh kita akan lebih mudah atau rentan terkena penyakit. Yang kelima, ada minum air putih yang cukup. Agar tubuh tetap fit dan bugar di masa pandemi COVID-19, dianjurkan untuk meminum air putih hingga 10 gelas air setiap hari. Air putih kan banyak sekali nih manfaatnya ya, salah satunya juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh guna membantu mencegah COVID-19. Kebutuhan air sangatlah penting untuk tubuh kita. Air bertugas mengangkut nutrisi dan senyawa dalam darah dan mengatur suhu tubuh. Jadi kita harus sering meminum air putih. Misalkan kalau di setiap hari, kalau di gelas kan itu kadang suka lupa ya. Jadi bisa menyediakan botol yang ukurannya 2 liter itu supaya lebih rajin minumnya. Terus botolnya juga ditaruh di dekat kita supaya tidak lupa untuk minum airnya. Yang keenam, ada hindari hal yang menyebabkan stres. Kelola stres dengan baik supaya jika tidak produksi hormon kortisol akan tinggi, maka sistem imun dapat melemah. Nah, stres ini adalah faktor terbesar dalam memperlemah sistem imun tubuh kita nih. Stres juga awal dari terbukanya pintu masuk berbagai macam penyakit ke dalam tubuh. Jadi kalau misal ada tugas yang terlalu berat banget tuh jangan dibawa stres, santai aja ngerjainnya. Jadi kita nggak mudah stres juga. Terus ada banyak cara yang bisa mengurangi stres. Contohnya menonton film atau drama, mendengarkan musik, bernyanyi, dan masih banyak lagi. Nah, saya punya video nih gimana cara sistem imun tubuh kita melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Hope of gengs?
Sejak dulu, sistem kekebalan tubuh atau imun manusia memang sudah berlomba dengan berbagai macam Apakah terdengar suaranya? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. virus. Bagai sebuah perang, di dalam tubuh kita ini selalu terjadi perlombaan antara virus dan sistem imun. Mulai dari cacar, flu Spanyol, flu burung, SARS, Ebola, dan masih banyak lagi virus yang pernah bertarung dengan sistem imun umat manusia dari zaman ke zaman. Sekarang, perang ini masuk ke babak baru, di mana lawan utama dari sistem imun adalah virus corona yang menyebabkan COVID-19. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap bahaya virus corona dan perlunya peningkatan sistem imun kita, ayo kita tengok bagaimana sistem imun manusia melawan virus corona dalam episode DP Explore kali ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana sistem imun manusia melawan virus corona, mari kita bahas dulu bagaimana virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Menurut World Health Organization, virus corona menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung dan mulut orang-orang yang terinfeksi corona saat bersin dan batuk. Droplet ini yang menempel pada benda-benda sekitar seperti tombol lift, tombol ATM, uang kertas, dan tempat lainnya yang bisa dihinggapi droplet. Nah, siapapun yang menyentuh tempat-tempat ini, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya, maka virus corona mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam tubuh. Dan saat virus-virus ini masuk ke dalam tubuh, peperangan pun akan terjadi sebentar lagi. Sebut saja virus corona yang masuk ke dalam tubuh tadi adalah sebuah pasukan monster yang ingin menguasai kerajaan dengan cara menyerang salah satu benteng pertahanan. Benteng pertahanan yang dimaksud adalah saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, untuk melindungi benteng ini, tubuh kita memiliki para tentara yang kita sebut dengan sistem imun. Saat para monster ini datang, pasukan tentara dari sistem imun akan mendeteksi adanya ancaman dalam tubuh dan bergegas untuk melakukan perlawanan. Nah, dalam peperangan ini, akan ada 3 kemungkinan yang terjadi di tubuh manusia, tergantung seberapa kuat tentara pengawal alias sistem imun kita dan seberapa cepat mereka mendapatkan solusi untuk mengatasi virus corona. Kemungkinan pertama, para tentara sampai pada tempat di mana virus corona menyerang. Jika tentaranya kuat dan cepat beradaptasi, maka mereka akan menang melawan virus corona dalam waktu singkat. Efek yang ditimbulkan peperangan ini pun hanya gejala penyakit ringan seperti demam maupun batuk. Kemungkinan kedua, para tentara kita yang bertugas melawan virus corona ini mengalami kebingungan panjang karena tidak mengenal musuhnya. Pada kejadian ini, sistem imun akan merasa bingung dan mulai menyerang sembarangan. Mereka tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Jadi, hal ini akan menimbulkan banyak kerusakan di dalam tubuh. Hal ini akan berlangsung hingga sistem imun kita sadarkan diri dan mendapat cara yang tepat untuk mengalahkan virus corona. Dan setelah itu, masa penyembuhan pun akan dimulai. Lalu kemungkinan ketiga atau yang terburuk adalah para tentara dalam tubuh kita ini kalah telak karena kurangnya pasukan dan lambatnya mereka dalam beradaptasi. Hal ini biasa disebabkan oleh malnutrisi, adanya riwayat penyakit yang mengurangi kapasitas sistem imun tubuh, atau usia yang sudah menua. Dalam situasi ini, orang yang terinfeksi corona akan mengalami gejala yang lebih berat, seperti demam tinggi dan sesak nafas. Bahkan tidak jarang, orang yang terinfeksi corona memerlukan bantuan ventilator untuk membantu pasien bernafas. Nah, setelah memahami kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam tubuh kita bila terinfeksi virus corona, tentu saja kita menginginkan agar kondisi tubuh kita selalu kuat dan bisa menghadapi serangan virus. Makanya, kita perlu memperkuat sistem imun tubuh kita dengan berbagai cara. Makan makanan bergizi, hidup bersih, sampai rajin mengkonsumsi vitamin. Nah, menurut kamu apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat sistem imun kita? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Mari kita cara bagaimana sistem imun tubuh kita melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus meningkatkan imun kita supaya kenal
gitu, ada virus yang masuk ke tubuh kita. Jadi imun tubuh kita dapat melawan virus itu. Nah, selain dari meningkatkan imun, kita juga harus tetap produktif nih, kan lagi PPKM juga. Jadi kita di rumah aja. Ada beberapa cara yang dapat meningkatkan produktivitas kita. Yang pertama, ada buat jadwal harian atau to-do list. Membuat kegiatan harian dimulai dari setelah bangun tidur, apa yang harus dilakukan. Mulai dari mengerjakan pekerjaan sekolah hingga waktu santai. Ini bisa membantu mohon maaf. Nah, yang pertama ada buat jadwal harian atau to-do list. Ini bisa membantu untuk mengingat kita agar tidak ada pekerjaan yang terlewat dan agar kegiatan dapat dilakukan secara tertata dan dapat selesai tepat waktu. Ini juga bisa membuat kita lebih disiplin walaupun di rumah aja. Ini contohnya seperti ini. Misal dari jam 5 sampai 5.30 itu bangun tidur, terus mungkin sholat subuh ya bagi yang muslim. Terus selanjutnya dilanjutkan sesuai dengan kegiatan kalian. Yang kedua, mempelajari keterampilan baru untuk mencari kesibukan, untuk menghilangkan rasa bosan juga. Kita bisa mencari keterampilan baru yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Misal, bermain alat musik, kalau ada misal saudaranya atau ayahnya atau ibunya yang bisa bermain alat musik, bisa tuh minta ajarkan. Yang kedua ada memasak. Memasak kan ada banyak tutorialnya ya di YouTube atau di aplikasi-aplikasi lain. Yang ketiga ada fotografi. Yang keempat ada menulis puisi, terus membuat lagu, membuat cerita di aplikasi Wattpad, membuat podcast lalu di-upload di Spotify atau bisa juga di-upload di YouTube. Yang ketiga, ada gunakan gadget sewajarnya. Gunakan gadget hanya untuk hal penting atau bermanfaat. Misal digunakan untuk Zoom, sekolah online ya, lalu melihat materi yang diberikan guru di Google Classroom, atau mengerjakan tugas. Gunakan gadget secara bijak dan sewajarnya, supaya tidak menimbulkan rasa candu atau ketagihan. Kalau sudah kembali normal lagi, pasti waktu maaf. Jika sudah tidak ada hal penting lagi, simpan gadget kita, lalu bisa quality time bersama keluarga, mumpung lagi di rumah aja kan, jadi sempatkan waktu untuk kumpul bersama keluarga. Yang keempat, mengikuti webinar. Mengikuti webinar juga merupakan salah satu kegiatan yang produktif dan positif. Untuk mengisi waktu luang, juga kita bisa mendapat banyak ilmu baru, walaupun di rumah aja, jadi kita bisa mendapat ilmu-ilmu dari mengikuti webinar tersebut. Yang kelima, ada merapikan barang-barang. Di masa PPKM kan kita harus mengurangi kegiatan di luar rumah. Jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Merapikan barang-barang itu dapat membuat rumah kita terasa nyaman dan bersih, sehingga kita merasa betah berada di dalam rumah dan tidak mudah bosan. Kalau rumah berantakan, kotor, pasti kan kita nggak nyaman di rumahnya ya. Terus juga maunya tuh keluar aja. Jadi kita harus buat rumah senyaman mungkin supaya kita tetap berada di dalam rumah. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Mohon maaf, Kak Miko, mic-nya nggak ada suaranya. Jika ada pertanyaan bisa langsung di komen di chat box atau dinyalakan mic-nya. Saya boleh nanya. Boleh, Miss. Oke, saya mau nanya nih. Kenapa sih orang dewasa lebih rentan terkena COVID dibanding anak-anak? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik, Miss. Terima kasih atas pertanyaannya. Orang dewasa kan pasti udah semakin tua, terus juga mungkin banyak penyakit-penyakit yang sudah dideritanya, jadi sistem imunnya tuh lebih menurun dibanding dengan orang-orang yang lebih muda dari dia, seperti anak kecil, remaja, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, mohon maaf. Tadi saya kagak ada suaranya. Oh iya, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung menyalakan mikrofon, atau boleh juga langsung dengan menggunakan chat box. Mungkin Bu Intan mau bertanya. Kak mau bertanya, Kak, Boleh, dari siapa ini? dari Irza Muhammad Afan itu 10 IPA. Cara membawa pelajaran itu jadi menyenangkan gimana ya, Kak? Mungkin Kak Sasti bisa langsung menjawab. Oke, baik, saya jawab ya. Kalau misal belajar itu bisa sambil mendengarkan musik ya, bagi yang bisa mendengarkan musik, terus juga buat suasana tempat belajar kalian tuh nyaman, terus fokus juga, jangan ada yang berisik-berisik di sekitarnya. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sasti. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab. Apakah jawabannya memuaskan? Masih kurang. Tapi kalau dari pelajarannya yang bikin gak seneng gimana itu? Oke. Mungkin itu bukan termasuk termasuk dari materi saya ya, jadi saya belum bisa menjawab. Oke, Kak, makasih, Kak. Ya, mohon maaf. Oke. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan dari Finasia. Kak, saya mau bertanya, apa saja olahraga yang cocok dilakukan di masa pandemi COVID-19? Mungkin untuk Kak Sasti bisa langsung menjawab. Oke, baik, saya langsung jawab. Kan kalau COVID itu menyerang di daerah sistem pernafasan ya, jadi olahraganya itu harus menyangkut dengan kesehatan paru-paru kita, supaya paru-parunya lebih sehat. Nah, olahraganya kita bisa lakukan renang,
latihan pernafasan, jalan kaki, yoga, atau bersepeda. Sudah, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sasti. Apakah jawabannya sudah mencukupi atau memuaskan? Iya, sudah memuaskan. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Oke, mungkin itu saja ya dari sesi tanya jawabnya. Selanjutnya yaitu penyampaian closing statement atau penutupan materi dari presenter. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Sasti. Oke, baik. Terima kasih. Closing statement dari saya, selalu jaga kesehatan tubuh, kuatkan imun tubuh kita supaya virus menjauh dari kita. Dan jangan sampai pandemi ini membuat kita menjadi makin malas karena di rumah aja nih. Harus tetap produktif dan disiplin waktu. Nah, itu saja. Oke, terima kasih Kak Sasti. Jadi kesimpulan dari penjelasan Kak Sasti adalah ada banyak sekali cara kita meningkatkan kekebalan tubuh kita, dari tidur yang cukup hingga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kita juga dapat mengisi waktu kosong seperti yang Kak Sasti telah jelaskan, yaitu mempelajari keterampilan yang baru. Tapi ini semua tidak akan mungkin terwujud jika kalian tidak memiliki satu kunci ini, yaitu keinginan kita untuk berubah. Ya udah, sekian dari saya Mikola Syabila. Saya kembalikan webinar ini kepada host kita Kak Reza. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya menutup webinar ini, mungkin Ibu Intan atau Miss Lariska ingin menyampaikan sesuatu. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya, dari host dulu ya. Untuk host, kayaknya keburu-buru gak sih kalian ngerasa belum semua ready, tapi udah mulai gitu. Jadi kalau menurut saya ini agak terburu-buru ya. Tadi juga participants-nya juga masih belum banyak, tapi sudah dimulai di situ. Oke, itu aja sih. Terus bahasanya banyak banget yang informalnya enggak gitu di situ. Di kata-kata host ya. Tapi karena nggak terlalu banyak yang disampaikan host, so far is okay. Kemudian untuk moderator, bagus ketika ada problem tadi di mikrofon nggak nyala, langsung di-handle dia pakai 2 device. Nah, jadi di sini koordinasi antara presenter sama moderator terlihat ya. Kita ingat yang namanya sebuah acara nggak selalu berjalan mulus. Pasti ada masalah. Nah, begitupun saat webinar kali ini, device mikrofon dari moderator mati, dan bagusnya presenter langsung ambil alih di situ. Oke, silahkan kalau ada yang mau nanya. Nah, langsung presenter bagus di situ ambil alih. Langsung moderatornya pun nggak diem aja, dia langsung cari device bagaimana caranya biar ini bisa jalan. Nah, itu berarti problem solving kalian itu sangat bagus di sini. Kemudian untuk waktu, moderator, apakah ini kira-kira sudah mencapai minimal batas ketentuan? 40 menit, apakah sudah? Miko? 7 menit lagi, Miss, maaf. Oke, kayaknya soalnya tadi tanya jawabnya cuma sedikit. Dan terus tadi ada namanya static moment di mana nggak ada yang nanya. Nah, itu harusnya kamu pancing si participant observer buat nanya. Gimana kamu ngajak diskusi presenternya, kalau kamu pernah gini gak gitu, tanya aja pengalamannya. Jadi jangan ketika nggak ada yang nanya, udah diem. Cuma, ayo ada yang mau nanya, jangan gitu aja, kamu aja yang nanya gitu, biar muncul beberapa pertanyaan lagi. Kemudian untuk presenter,
PPT-nya menarik ya, lucu gitu gambar-gambarnya. Hanya saja penyampaiannya kurang maksimal kalau menurut saya. Sasti mukanya nggak kelihatan full loh di kamera, mulutnya ketutup. Jadi ya kayak nunduk. Terus beberapa juga ada yang baca ya, jadi ngelihat ke bawah. Nah itu sangat disayangkan sekali. Karena yang namanya presenter, dia harus on tetap full ke kamera matanya. Nggak perlu ngelihat ke bawah. Atau kalau misalnya kamu masih belum memahami materi, ya kamu harus cerdas caranya. Gimana gue masih baca, gue masih nyontek di materi, tapi nggak kelihatan kayak baca. Nah itu adalah trik sebagai seorang presenter. Tapi so far, nah, saya sangat salut untuk problem solving group ini, luar biasa. Cepet ya, nggak lama. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Intan, ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya cuma sedikit ya. Tadi pas awal untung apa namanya Miko ini ya mic-nya tadi Ibu WA, takutnya cuma di Ibu aja gitu yang suaranya kecil, ternyata untuk keseluruhan. Nah, untuk moderator, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, bisa kamu pancing lah. Jadi jangan nggak ada yang nanya, ya udah kamu juga diem gitu. Terus juga kan ini masih ada beberapa menit lagi waktunya. Harusnya waktu sebelum di closing itu kamu lihat dulu nih sekiranya sampai berapa menit lagi ketika mau ditutup itu ditanyakan kembali, ada yang mau ditanyakan atau tidak. Karena kadang ketika kita mau bertanya tuh lagi ngetik gitu, udah lagi ngetik terus pas banget langsung dicukupkan gitu. Jadi ditunggu dulu sekiranya beberapa detik gitu ya sambil kamu ada, itu dicek lagi di chatnya. Jadi jangan langsung kayak terburu-buru nih mau langsung ditutup. Nah jangan seperti itu ya. Untuk apa namanya? Jadi jangan kita takut waktunya tidak cukup dan jangan sampai juga waktunya masih ada siksa gitu. Ya, mungkin dari Ibu cukup. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Untuk para hadirin dipersilakan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Masih ada yang belum menyalakan kameranya, Za? Oh, iya, Bu. Dimohon untuk para hadirin Sebut nama menyalakan aja, kameranya. Muhammad Alvan Riza sama Muhammad Dava Fitra Akbar. Untuk ini kedua. Yang ketiga Maaf Kak, saya berkendala Kak. Oh, iya, baik Kak. Ketiga. Dan yang terakhir cukup sekian webinar dari kami. Terima kasih para hadirin yang sudah hadir. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.